Jelang Pilpres 2024 diwarnai isu adanya surat perjanjian politik antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Isu itu dilempar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Menparekraf Sandiaga Uno yang menyebut surat perjanjian politik antara Anies dan Prabowo masih berlaku sampai pemilu mendatang. Apa isi surat perjanjian politik antara Prabowo dan Anies Baswedan? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat sore Bang Andre. Selamat sore Nana, selamat sore Bang Jayadi Hanan. Dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Bang Jayadi. Selamat sore Rifana. Oke, saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, surat perjanjian politik antara Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Prabowo Subianto ini saya dan media ingin tahu ini kapan dibuat dan kapan ditandatanganinya sebetulnya Bang Andre. Yang pertama sebenarnya kami dari Partai Gerindra tidak ingin mungkin hal-hal seperti ini ya. Karena apa? Karena sekali lagi arahan Pak Prabowo kepada kami dari awal kita tidak usah mengungkit jasa-jasa atau kebaikan kita di masa lalu. Itu arahan Pak Prabowo. Tapi tiba-tiba kita mendengarkan keterangan Bang Sandi ya bahwa sebagai salah satu pelaku sejarah yang menandatangani surat perjanjian itu mengungkapkan di ranah publik. Tentu ini mengagetkan kita semua karena dari awal perjanjian itu ditulis untuk konsumsi internal. Nah, kapan ditandatangani kan jelas malam saat sebelum pendaftaran ke KPUD DKI waktu itu. Jadi itu Rifana. Jadi dari awal ini hanya untuk konsumsi internal dan juga untuk kepentingan internal. Tidak ada niat kami. Karena kalau resmi dari Partai Gerindra tentu statement itu dikeluarkan oleh Ketua Harian maupun Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Tapi mungkin ini karena yang disampaikan oleh salah satu pelaku sejarah yaitu Bang Sandi ya, selain Pak Prabowo dan Mas Anies, hanya kami bisa pastikan surat itu ada. Jadi kalau ada orang yang komentar tidak tahu surat ya mungkin dia memang tidak tahu sama sekali. Tapi surat itu ada. Makanya Bang Sandi sudah menyampaikan komitmennya bahwa beliau akan mendukung pencapresan Pak Prabowo di tahun 2024 ini. Jadi menunjukkan surat itu tidak hanya berlaku di 2019. Oke, surat itu adalah konsumsi internal, tapi sekarang surat perjanjian itu sudah keluar dan akhirnya ditanggapi juga oleh beberapa elit Partai Gerindra. Itu menjadi persoalan bagi Gerindra saat ini atau Gerindra sebetulnya tidak ada masalah kalau misalnya itu dibuka sekarang? Ya, jadi gini, saat ini fokus kami bagaimana sesuai arahan dan instruksi Pak Prabowo adalah menyerap aspirasi masyarakat dan mengeksekusi aspirasi masyarakat. Itu instruksi Pak Prabowo kepada kami, bagaimana kader-kader Gerindra bisa menjadi solusi di tengah masyarakat. Nah, ini kan itu instruksinya, jadi itu fokus kami. Jadi bagi kami, apakah surat itu akan dilaksanakan atau tidak, itu bergantung kepada moral maupun etika penandatangannya, itu pelakunya ya. Kalau bagi kami ini sekali lagi ini hanya konsumsi internal untuk kepentingan internal dan tidak ada rencana diekspos. Tapi kan tiba-tiba salah satu pelaku sejarah Bang Sandi mengungkapkan dalam talk show ya dan menegaskan kembali dalam doorstop waktu keluar istana beberapa hari yang lalu. Tentu seperti yang disampaikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bang Sufmi Dasko bahwa beliau menyatakan surat itu ada benarnya dan barang itu ada di tangan beliau sekarang. Baik. Ya, saya sebagai politisi Gerindra menyampaikan bahwasanya seperti yang diarahkan disampaikan oleh Ketua Harian bahwa barang itu ada, surat itu ada. Tapi soal apakah pelaku akan melaksanakan atau tidak ya kembali kepada etika dan moral pelaku sejarah penandatanganan tersebut. Seperti itu. Bang Andre, ini kan kita tahu ya beberapa saat yang lalu Sandiaga Uno sempat dipersoalkan ataupun dipermasalahkan di internal Partai Gerindra karena seolah-olah melawan pencapresannya Pak Prabowo, begitu ya. Dan kemudian sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan sudah memberikan komitmennya mendukung pencapresannya Pak Prabowo. Yang saya ingin tanyakan, apakah memang ada kesengajaan dari Sandiaga Uno untuk membocorkan surat perjanjian politik ini sebagai bentuk kesetiaan kepada Gerindra dan Pak Prabowo? Wallahu a'lam bishawab, Rifana, saya tidak pernah berkomunikasi dengan Bang Sandi. Lalu juga saya juga sudah menanyakan kepada pimpinan
pimpinan juga tidak mengetahui kenapa Bang Sandi mengungkapkan itu. Mungkin Rifana kan bisa wawancara langsung ke Bang Sandi ya. Oke. Apalagi kan berapa waktu yang lalu juga face to face dengan Rifana di CNN Initiative. Saya rasa lebih baik diundang saja Bang Sandi. Kenapa beliau mengekspos itu? Oke, nanti kita Tapi yang undang, jelas kita tanya dari ke Pak Partai Sandi. Gerindra, sikap resmi Partai Gerindra kami tidak mempermasalahkan itu karena Pak Prabowo sekali lagi sudah mengingatkan kami tidak usah mengungkit-ungkit jasa masa lalu. Kalau orang lupa ya sudah lupakan saja. Yang penting fokus kami bekerja, serap aspirasi rakyat, eksekusi aspirasi rakyat dan jadilah Gerindra solusi bagi masyarakat. Oke, jadi Pak Prabowo tidak mempersoalkan ya. Saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, Anda melihat bahwa ada kesengajaan dari Sandiaga Uno untuk membocorkan surat perjanjian politiknya Anies, Prabowo, dan Sandi karena ini sebagai bentuk bukti kesetiaan Sandi terhadap pencapresannya Pak Prabowo karena kemarin dianggap sudah dalam tanda kutip mungkin melanggar ataupun membuat kecewa sehingga ini sengaja dibocorkan untuk sebagai bentuk bukti kesetiaan. Makanya dibocorkanlah surat perjanjian ini. Anda melihatnya begitu nggak Mas Jay? Sorry, Rifana, suara Bang Andri sama sekali nggak bisa saya dengar. Suara Rifana sih, agak bisa saya dengar ya. Pertanyaannya kan soal apa itu apa enggak ya? Oke, silakan Mas Jay. Iya, pertama saya kira kalau ada aksi kesetiaan dari seorang Sandi kepada Prabowo itu kan wajar. Karena kan dia kader Gerindra, bawahannya Pak Prabowo dari segi partai kan gitu. Pak Sandi menjadi menteri pun itu kan terkait dengan usulan dari Pak Prabowo atau restu dari Pak Prabowo. Jadi itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, cuman memang kalau dikaitkan dengan isi isi yang disebut surat perjanjian itu, pertama masih simpang siur kan, apakah betul ada perjanjian, apa tidak, ada yang membantah, ada yang Tadi sudah tidak. dikatakan oleh Bang Andre, Gerindra mengatakan ada, tapi itu konsumsi internal gitu. Ya. Jadi maka agak sulit kita untuk memberikan komentar yang lebih dalam karena kalau dia konsumsi internal maka publik hanya bisa menerka-nerka gitu. Katakanlah itu bukan konsumsi internal, dia diketahui oleh publik seperti misalnya perjanjian batu tulis antara Prabowo dengan Mega kan itu kan diketahui publik tuh karena viral. Nah, tapi isinya itu sendiri jika mau dilaksanakan sangat bersifat subjektif sekaligus sangat bersikap kontekstual. Konteksnya apa? Tuh. Jadi karena dia bersifat subjektif maka masing-masing pihak bisa menafsirkan sesuai dengan situasi yang melingkupinya. Itu satu. Kedua, kontekstual. Kontekstualnya itu apa? Apakah perjanjian pada 2018 itu terkait dengan pemilu 2019 atau terkait juga dengan pemilu 2024 atau terkait dengan pemilu presiden secara umum mau 2019 mau 2024. Nah itu yang kita nggak bisa analisis lebih jauh karena kan karena kita hanya mendengar katanya karena Gerindra sendiri tidak membuka itu Rifana. Oke, tapi terlepas dari isinya ya yang masih simpang siur, Mas J, saya ingin tanya, Anda melihat ada faktor kesengajaan untuk membocorkan surat perjanjian politik ini ke publik? Anda melihat begitu? Itu bisa berdampak negatif sekaligus positif kepada Anies, tapi juga bisa berdampak negatif sekaligus positif kepada Gerindra. Oke. Jadi misalnya kalau dia bisa berdampak negatif kalau misalnya publik menangkap itu sebagai tanda bahwa Anies bukanlah orang yang secara etis patuh kepada perjanjian yang sifatnya gentleman agreement gitu. Tapi bisa juga itu beri dampak negatif pada Gerindra. Misalnya publik bisa menangkap bahwa Gerindra tampak tidak rela dengan pencalonan itu dan juga kesannya kemudian merasa Anies lah pesaing utamanya. Begitu. Jadi memang harus hati-hati memanage isu ini kalau itu memang menjadi bagian dari strategi komunikasi politiknya Gerindra. Tapi seperti kata Bang Andre tadi itu kan konsumsi internal ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa karena itu konsumsi internal maka beredarnya itu di masyarakat bukanlah sesuatu yang
dikehendaki oleh Gerindra gitu. Oke, tapi Anda nggak melihat bahwa ini ada faktor kesengajaan ya membocorkan surat perjanjian politik ini ke publik? Ada kemungkinan itu, Oke. kemungkinan itu. Pertama, karena itu berpotensi untuk memotret Anies secara lebih negatif kan, Oke. gitu. Nah, kita tahu bahwa basis suara Anies dan Prabowo itu memang sampai hari ini masih overlapping, masih berhimpitan. Hmm. Nah, itu kalau Anies dipandang negatif, maka itu bisa membuat suara yang berpindah Anies dari Prabowo itu berkurang gitu, atau bisa Baik. direm. Tapi pada saat yang sama belum tentu itu juga berdampak positif pada Gerindra, karena Gerindra juga bisa dipandang sebagai atau Prabowo gitu. Satu, tidak rela dengan pencalonan Anies, Oke. berbeda dengan pernyataan normatif. Yang kedua, itu bisa dianggap kurang pede nanti, Oke. seolah-olah gitu ya. Jadi harus dihitung tuh kalau itu dijadikan sebagai strategi politik yang sengaja dilakukan. Oke, Bang Andre, itu tadi disampaikan oleh Mas Jayadi bahwa ini bisa plus dan minus. Bagi Gerindra bisa ada negatif positifnya kalau misalnya isu ini menggelinding, tapi bagi Anies juga ada positif dan juga negatifnya. Untuk Gerindra ya tadi sudah dijelaskan positifnya apa, positifnya bisa kemudian menaikkan elektoralnya Pak Prabowo begitu ya, tapi sisi negatifnya Pak Prabowo bisa dianggap tidak ikhlas dengan pencapresannya Anies. Itu sudah disadari oleh Partai Gerindra, Bang Andre? Ya makanya dari awal tadi Rizky sampaikan bahwasanya ini kan konsumsi internal. Partai Gerindra tidak ada keinginan untuk mengekspos ini. Kalau memang mau ekspos kan dari awal-awal kita ekspos. Tapi ini kan tiba-tiba salah satu waktu seperti yang disampaikan oleh ketua harian kami, tiba-tiba salah satu orang menyampaikan bahwa surat perjanjian itu ada dan ditanyakan kepada kami, tentu kami menyampaikan bahwa surat perjanjian itu ada. Tapi kan sampai saat ini kan kami tidak mengekspos apa saja inti perjanjian itu. Nah, silakan kalau ingin tahu silakan kepada Bang Sandi yang mengekspos dan mentandatangani sebagai salah satu orang yang mentandatangani perjanjian itu. Karena yang mentandatangani itu kan ada Pak Prabowo. Nah, dari sisi Pak Prabowo ya, dari sisi Pak Prabowo beliau sudah menegaskan kepada kami, tidak usah ungkit-ungkit jasa masa lalu, tidak usah ungkit-ungkit kebaikan kita masa lalu. Ya, kalau ada orang yang lupa dan tidak ingat kebaikan kita masa lalu, biarkan saja, gitu. Nggak ada masalah. Kita fokus saja bekerja, membantu masyarakat, fokus saja menjadi solusi bagi masyarakat. Itu instruksi Pak Prabowo kepada seluruh kader Partai Gerindra. Jadi jelas ya Mbak Rifana, Bang Jayadi, di internal kami ini tidak ada masalah. Dari awal kami sampaikan silakan haknya Mas Anies untuk mencalonkan dan dicalonkan jadi presiden. Ya. Haknya Mas Anies untuk deklarasi calon presiden. Haknya Mas Anies untuk tidak pamit baik-baik dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo, itu haknya Mas Anies. Oke, jadi tidak dari pamit kami, ya, Bang Andre. Saya garis bawahi tadi pernyataan Anda. Jadi belum pamit dengan Pak Prabowo Subianto ya. Setelah kalau itu kan rahasia umum, Rifana, bahwa memang Mas Anies setelah selesai jadi gubernur DKI, beliau tidak pamit dan tidak ada salam perpisahan dengan Partai Gerindra yang mengusung dan mendukung serta mengamankan beliau selama 5 tahun menjadi gubernur. Dan kita tiba-tiba dikagetkan saja beliau deklarasi calon presiden. Tanpa pamit dengan Partai Gerindra, tanpa pamit dengan Pak Prabowo. Itu kan juga fakta. Bang Andre. Tapi kan dari awal kami sudah sampaikan kami tidak ada masalah. Itu hak beliau untuk dicalonkan dan mencalonkan diri. Sekali lagi ini dan negara demokrasi, kita tidak ada melarang-larang. Dan apalagi Pak Prabowo sudah menegaskan dari awal, kita ini keluarga besar Indonesia. Kita boleh berbeda pilihan, tapi persatuan bangsa dan negara ini harus kita jaga. Makanya Pak Prabowo bersatu bersama Pak Jokowi sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini terjaga. Dan juga Malaysia saja meniru dan mengadopsi.
Oke, Bang Andre, ini saya ingin tanya ya, kita dapat informasi, kabarnya isi surat perjanjian ini mengatur beberapa poin, kalau tidak salah ada 6 poin. Salah satunya soal biaya logistik pemenangan Anies Sandi di Pilgub DKI 2017, kemudian komitmen Anies Sandi mendukung Prabowo di pemilu dan tidak maju pemilu ketika Prabowo maju. Betul poinnya seperti itu, Bang Andre? Ya kalau kita mendengar keterangan dari Bang Sandi keluar dari istana presiden di doorstop oleh teman-teman wartawan, Bang Sandi sudah menegaskan bahwa dukungan ke Pak Prabowo itu tidak dibatasi oleh waktu itu, bahwa Pak Prabowo selama Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi calon presiden di perjanjian itu berlaku. Makanya ditegaskan oleh Bang Sandi di istana itu bahwa beliau mendukung pencalonan Pak Prabowo di tahun 2024. Ini sederhana penerjemahan, tapi kalau politisi kan bisa muter-muter ya, Fana. Tergantung panjang lidah aja. Jadi itu betul ya poin yang tadi saya sampaikan ya, isinya memang seperti itu salah satunya. Salah duanya soal biaya logistik dan soal dukungan terhadap pencalonan Pak Prabowo. Kalau soal dana kampanye kan sudah pernah saya sampaikan bahwa memang kader Partai Gerindra dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu memang saweran rame-rame untuk memenangkan pasangan Mas Anies dan Bang Sandi. Jadi seluruh kader Partai Gerindra, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, seluruh Indonesia, dan seluruh kader Partai Gerindra bergotong royong. Baik. Dan Pak Prabowo juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memenangkan pasangan Anies dan Sandi. Tapi sekali lagi kami tidak ingin mungkit-ungkit lagi, Rifana, ya itu masa lalu. Fokus kami sesuai arahan dan instruksi Pak Prabowo ini, mari kami bekerja untuk rakyat. Itu tugas kami. Dan sekali lagi kami tidak ingin mungkit-ungkit. Kalau Rifana ingin tahu silakan hubungi Bang Sandiaga Uno, undang. Silakan beliau sebagai salah satu pelaku sejarah. Kalau di Gerindra jelas ini untuk konsumsi internal, tidak perlu diekspos sama sekali. Dan kami tidak ada masalah Mas Anies maju menjadi calon. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, meskipun tadi tidak dibenarkan secara eksplisit ya oleh Bang Andre, tapi saya bisa menangkap suasana kebatinannya dan secara sedikit-sedikit begitu ya, bahwa sebetulnya dibenarkan oleh Bang Andre itu adalah poin soal dukungan di Pilpres di pemilu presiden begitu ya. Meskipun ini tafsirannya nanti berbeda karena informasi yang kami dapatkan itu tidak ada tahunnya. Jadi Anies dan juga Sandi akan mendukung Pak Prabowo pada pemilu gitu, dan tidak akan maju ketika Pak Prabowo maju dalam pemilu, tapi tidak disebutkan tahun pemilunya. Ini tafsirannya bisa berbeda ya Mas, antara pihaknya Anies dengan pihaknya Prabowo. Mas Jayadi. Mas Jayadi? Halo Mas Jay? Apakah kita sudah tersambung dengan Mas Jayadi? Mas Jayadi? Oke Mas Jayadi, kita sambil memperbaiki komunikasi dengan Mas Jayadi, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan para narasumber. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan juru bicara Partai Gerindra, ada Bang Andre Rosiade, dan juga Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan. Sudah bergabung lagi Mas Jayadi? Ya, halo Rifana. Ya Mas Jayadi, saya main cepat aja ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bang Andre, meskipun tidak secara eksplisit ya, bahwa salah satu isi perjanjiannya adalah Anies dan juga Sandi ini akan mendukung pencapresannya Pak Prabowo di pemilu, dan tidak akan maju antara Anies dan juga Sandi jika Pak Prabowo itu maju pada pemilu. Tapi memang tidak disebutkan tahun pemilunya. Artinya ada tafsiran yang berbeda dari pihak Prabowo dan juga pihak Anies, begitu Mas Jayadi? Iya benar, kan kalau perjanjian politik kayak gini kan dia seperti kata Pak Habibur Rahman itu sifatnya gentleman agreement. Pelaksanaannya sangat subjektif dan tergantung konteks ya. Jadi bisa saja Anies memahaminya itu konteksnya pemilu 2019. Sementara pihak Gerindra memahaminya sampai pemilu kapanpun gitu kan, sepanjang Prabowo masih mencalonkan. Jadi susah itu ketemunya gitu. Maka yang paling penting dari pembicaraan ini adalah
dikulik, dia diketahui oleh publik gitu. Saya kira tidak banyak dampak positif yang diperoleh Gerindra, sama juga tidak banyak dampak positif yang diperoleh Anies untuk membahas isu ini terus menerus, karena ini mengalihkan mengalihkan isu pemilihan presiden ke isu-isu yang sangat subjektif gitu, sehingga susah untuk diukur. Dan bahkan isu yang lebih objektif, misalnya perjanjian batu tulis, itu kan publik tahu tuh surat perjanjian itu beredar, dan itu tidak dibantah oleh pihak yang berkepentingan. Baik, Mas Jayadi, saya ingin tanya ya, seberapa pengaruh sebetulnya bagi elektoral Pak Prabowo dan juga Anies dengan adanya isu perjanjian politik antara keduanya? Apa tidak berpengaruh sama sekali sebetulnya? Isu ini kan sudah lama sebetulnya. Isu ini kan sudah lama. Pernyataan Pak Anies dalam video pendek itu kan sudah beredar sejak lama. Oke. Nah, kita lihat tidak terlalu terlihat pengaruhnya terhadap elektoral Anies maupun elektoral Pak Prabowo. Terbukti sampai sekarang keduanya masih berada di posisi kedua atau ketiga setelah Ganjar Pranowo dalam berbagai survei. Belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Oke. Jadi ada isu-isu lain yang lebih berpengaruh, bukan isu seperti ini. Oke, jadi tidak banyak berpengaruh terhadap elektoral Anies dan juga Prabowo. Bang Andre, terakhir ya saya ingin tanya, karena tadi Mas Jayadi Hanan sudah menyinggung soal perjanjian batu tulis. Ini Bang Andre, apakah Gerindra merasa dikhianati kedua kalinya setelah dulu tahun 2014 perjanjian batu tulis ini dilanggar ya oleh PDIP pada saat 2009 ada perjanjian batu tulis antara PDIP dengan Gerindra, kemudian 2014 perjanjian batu tulis itu dilanggar oleh PDIP dan sekarang ada perjanjian antara Anies dan juga Pak Prabowo yang berpotensi dilanggar. Merasa dikhianati untuk kedua kalinya nggak, Bang Andre? Dan sudah saya sampaikan dari awal, Nana, kami tidak ingin mengungkit masa lalu atau jasa masa lalu. Fokus kami saat ini bekerja saja, bagaimana Gerindra bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat, Gerindra bisa hadir di tengah masyarakat, dan Gerindra bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Itu arahan dan instruksi dari Pak Prabowo. Jadi kalau Mas Anies ingin mencalonkan, sekali lagi kami hormati dan itu hak sepenuhnya Mas Anies. Lalu kalau soal apakah perjanjian itu mengikat atau tidak, sekali lagi ini perjanjian semacam gentleman agreement saja, dan ini memang hanya untuk konsumsi internal Partai Gerindra seperti yang disampaikan Ketua Harian. Jadi sekali lagi soal etika dan moral biarkan masyarakat yang menilai. Sekali lagi fokus kami bekerja, itu arahan dari Susi. Jadi tidak merasa dikhianati juga ya untuk kedua kalinya. Kita sekarang bukan bicara berkhianat atau berkhianat, tapi sekarang fokusnya bekerja untuk rakyat. Jadi kalau ada, hanya saya ingin menegaskan saja, kalau ada para pihak yang menyampaikan tidak ada perjanjian itu ada, barangnya ada. Oke. Nah, tapi Nana kalau ingin tahu detail ya silahkan undang Bang Sandiaga Uno, karena kan beliau pelaku sejarah yang mengungkapkan. Oke, baik. Nana. Kita tunggu nanti kita coba tanya langsung ke Pak Sandiaga Uno. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juru bicara Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade, jauh-jauh dari Prancis mau bergabung sore ini. Terima kasih banyak. CNN mengucapkan kepada Anda, dan juga ada Direktur Eksekutif LSI, Bang Jayadi Hanan. Sehat selalu Mas Jayadi dan juga Bang Andre. Terima kasih. Ya, terima kasih Nana.